Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Arwan. Jadi pada konten kali ini gua bakal lanjut ke konten aerob karena aerob gua lagi kena penyakit yaitu selipan bel. Jadi sekalian aja gua bikin konten aja ya penyebab dari selipan bel si motor aerob ini cuy. Jadi untuk cuplikannya ini dia cuplikan motor aerob gua pas selipan belnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke bengkel. Seperti biasa bengkelnya itu di Lahat, jadi kita bakal ke Lahat sekalian jalan-jalan ya cuy ya. Kita langsung aja gas, tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like and subscribe agar gue lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik untuk kalian tonton. Dan ini ada joki baru guys. Oh, mantap ini guys jokinya guys. Jadi kita langsung OTW Lahat aja. Oke, sekarang kita sudah sampai di bengkel Lahat dan langsung saja kita masuk ke proses pembongkarannya guys. Awalnya sih gua mau bongkar sendiri ya, tapi ya takut gimana-gimana karena kan belum bisa ya guys ya. Jadi ya suruh yang ahlinya aja, ahli dari segala intinya ahlinya cuy ya. Kita langsung masuk ke proses pembongkaran CVT dan bakal kita lihat langsung penyebab dari selipan bel pada motor aerob gua ini cuy ya. Oke cuy, kalian bisa lihat itu olinya udah pada netes, padahal CVT gua belum terbongkar semua, baru kebuka sedikit ya. Dan udah pada netes olinya itu. Apakah penyebab dari selipan bel pada motor aerob gua ini cuy? Kita langsung bongkar aja. Oke cuy, kalian bisa lihat itu udah pada oli semua di cover CVT dan pada dalaman CVT nya juga ya, kalian bisa lihat itu dipenuhi dengan oli dan bakal kita bersihin dulu cuy. Oke, sekarang kita bongkar puli depan dan puli belakangnya, bakal kita bersihin total karena udah pada kemana-mana oli dari mesin ataupun oli dari garden kita juga belum tahu. Bakal kita bongkar semua, bakal kita bersihin puli depan dan puli belakangnya. Pokoknya itu panelnya juga udah basah karena oli itu cuy. Pokoknya nanti bakal kita lihat lah penyebab dari slip fan belt ini. Oke cuy, jadi penyebab dari slip fan belt pada motor aerob gua ini adalah seal dari krek as depannya itu cuy ya. Nah, sealnya, karet seal itu udah bocor dan kita ganti dengan karet seal yang baru cuy. Nah, karet seal yang depan. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pembersihan komponen-komponen CVT dari motor aerob ini memakai bensin ataupun minyak ya cuy ya. Kalau bisa sih turbo aja, kalau kalian punya duit lebih. Kita langsung masuk ke proses pembersihan puli-pulinya, cover CVT dan CVT nya juga. Pokoknya seluruh kita bakal bersihin sampai nggak ada oli yang tersisa lagi ya cuy ya. Ini dibersihin sama mekanik andal. Oke sih, jadi penyebab dari slip fan belt pada motor aerob gua itu adalah itu dia cuy, karet yang hitam itu ya, karet seal dari krek as yang depan udah bocor ataupun udah jelek ataupun udah melar ya, pokoknya udah jelek ya, udah bocor. Maka dari itu harus wajib diganti cuy, diganti yang baru. Harganya cukup terjangkau, kisaran 25 sampai 30-an ribu ya, kisaran segitulah ya. Kalau tempat gue sih kisaran segitu. Nah, jadi itu wajib diganti agar olinya tidak tambah banyak dan tidak slip fan belt lagi. Permasalahannya itu sangat mudah, yaitu seal krek as yang depan cuy. Oke cuy, setelah semua sudah dibersihkan dan seal krek as
yang depan sudah diganti, maka dari itu kita lanjut ke proses pemasangan cuy. Dipastikan tidak akan selip lip lagi, karena permasalahannya cukup mudah, yaitu karet seal krek as cuy. Bisa jadi itu krek as yang depan, bisa jadi krek as yang belakang. Sekarang kita langsung masuk ke proses pemasangannya aja cuy. Nah, jadi sekarang kita langsung tutup lagi. Dipastikan tidak akan bocor-bocor lagi, tidak akan selip-selip lagi cuy, dan tidak ada oli yang menetes ke CVT lagi. Oke cuy, kita lanjut ke proses pemasangan cover CVT nya. Oke cuy, jadi sekalian servis CVT, sekalian kita servis rutin, ganti oli. Jadi olinya ini gua memakai oli dari Federal Racing yang 1 liter ya. Kalau Aerox, NMAX ataupun Matic gede lainnya itu olinya 1 liter. Nah, jadi gua memakai oli Federal Racing yang botolnya itu warna kuning cuy. Jadi ya sekalian kita ganti oli lah, agar supaya tenaganya nggak hilang lagi cuy, dan no slip lagi. Oke cuy, jadi motor Aerox gue udah sampai di rumah lagi, dan kita langsung aja. Penyebab dari selipan bel pada motor Aerox ini adalah seal dari puli depannya ya, seal oli mesin lah istilahnya. Jadi seal oli mesinnya itu udah enggak rapat lagi ataupun udah longgar dan minta diganti. Jadi penyebabnya itu sangat sederhana ya. Kalau selipan bel yang pasti sealnya itu bocor, entah dari seal oli mesin ataupun seal dari oli gardanya ya. Kemarin itu udah dicek kan, udah dibuka. Jadi yang rusak itu hanya seal oli depan ataupun seal bagian depan, puli depan ya, dan harus diganti ya cuy ya. Diganti itu palingan sealnya itu harganya 15-25 ribu. Terus kan udah kotor banget, kemarin udah penuh dengan oli CVT nya. Jadi fan belnya itu dicekin ya, kalau udah basah banget wajib harus ganti. Tapi kalau masih kering, fan belnya itu masih bisa layak dipakai cuy. Jadi yang kemarin itu diganti sealnya, seal, dan sekalian dibersihin semua ya. Dan ini udah pakaian seminggu, nggak ada slip-slipnya lagi. Terus kalian kemarin ganti oli mesin dan oli gardan. Oli mesin gue pakai Federal Racing karena yang Yamalum nggak ada di bengkel, jadi pakai yang Federal Racing aja. Jadi penyebab dari slip fan bel motor Aerox ini ataupun Matic lainnya itu sangat sederhana. Yang pasti kalian harus ngecek bagian sealnya, seal depan ataupun seal belakangnya. Karena penyebab dari slipan bel itu bisa jadi olinya masuk ke CVT ataupun fan belnya itu emang udah nggak layak pakai lagi. Tapi kalau motor masih baru seperti ini ya, motor masih keluaran 3 tahun 4 tahun ya, mungkin sealnya sih kemungkinan besar, karena motor Aerox gue ini baru 2 tahun ya, dan udah selipan bel rupanya sealnya cuy. Oke cuy, jadi mungkin sekian dulu ya video singkat, karena YouTube gue udah jarang upload lagi. Mungkin ya gue iseng-iseng aja nambah video di YouTube gue ya. Untuk kondisi motor Mio gue itu di situ cuy ya, udah terkapar, terbujur kaku di situ. Mungkin kalau kalian punya saran bakal gua modif-modif dikit lah biar nggak standar banget ya cuy ya.
mungkin bakal gua ganti visor lah di video next time nya, karena kalau nungguin si Mio ini ya mungkin dananya belum terkumpul semua cuy, masih kurang banyak sih. Jadi kita bakal modif tipis-tipis si motor Aerox ini. Jadi tungguin aja di video part selanjutnya apakah kalian setuju gua modif tipis-tipis lah, karena kan ini juga pakaian adik gua sekolah. Jadi bagi kalian yang punya saran apa yang harus diganti dari motor Aerox ini ya bisa tulis di kolom komentar aja cuy ya, biar nggak kelihatan standar banget kayak sekarang ini ya. Oke, kita review sebentar ya untuk Mio M3 gua. Udah kayak gini cuy, udah debuan semua, anjir, debu semua cuy. Waduh, mungkin nantilah kalau untuk si Mio M3 ini mungkin agak lama sih, karena dananya juga belum terkumpul. Oke, mungkin sekian dulu ya video gua tentang slip fan wheel pada motor Aerox ini. Jangan lupa like dan subscribe agar gua lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya cuy. Oke, sampai di sini dulu video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.